Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Rihanna yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika suaminya, Daniel, berkhianat dan pergi berlibur ke luar negeri bersama wanita simpanannya. Dalam perjalanannya, Rihanna harus berjuang untuk menemukan kembali dirinya, mengatasi rasa sakit, dan mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Namun, keputusan tersebut membawa serangkaian kejadian yang penuh emosi, perjuangan, dan tantangan yang tidak terduga. Bagaimana Rihanna menghadapi semua ini dan apa yang akan terjadi pada kehidupannya selanjutnya? Ikuti kisahnya yang penuh dengan harapan dan pengorbanan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Rihanna selalu merasa bahwa hidupnya adalah sebuah perjalanan yang tenang dan teratur. Mungkin tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaannya saat itu. Ia menikah dengan Daniel, seorang pria yang ia kenal sejak mereka di bangku kuliah, yang dulu tampak seperti sosok yang sempurna untuknya. Daniel adalah seorang pekerja keras, penuh ambisi, dan selalu berusaha menjadi suami yang baik. Setidaknya itu yang Rihanna yakini selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Mereka memiliki 2 anak, Alfian yang kini berusia 8 tahun dan Nana, yang baru saja menginjak usia 5 tahun. Rihanna selalu merasa bahwa keluarganya adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Ia mengabdi sepenuh hati sebagai seorang ibu rumah tangga, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun penuh dengan kebahagiaan. Rihanna mencintai kehidupan sederhana mereka. Bagi Rihanna, kebahagiaan tidak harus diukur dengan kemewahan atau kekayaan. Asalkan keluarga mereka bahagia, itu sudah cukup. Namun, meskipun hidup mereka terlihat sempurna di luar, Rihanna terkadang merasakan ada sesuatu yang hilang. Daniel, meski selalu pulang dengan senyum di wajahnya, seringkali tampak sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jam kerja yang panjang dan tugas yang terus-menerus menuntut perhatian membuatnya semakin jarang berada di rumah. Rihanna, yang biasanya bisa mengandalkan Daniel sebagai seorang suami yang setia, mulai merasakan kesendirian yang tak terucapkan. Kadang, saat malam tiba dan anak-anak sudah terlelap, Rihanna duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan hidupnya. Daniel yang berada di kamar kerja, selalu tenggelam dalam laptop atau ponselnya, kadang hanya memberikan senyum kecil sebagai perhatian terakhir sebelum tidur. Rihanna tidak pernah mengeluh, karena ia tahu bahwa Daniel bekerja keras untuk keluarga mereka. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia merindukan kehangatan yang dulu ada antara mereka. Rihanna duduk di ruang makan pagi itu, menatap secangkir kopi yang telah dingin di meja. Di luar, suara anak-anak bermain di halaman rumah terdengar jelas. Namun baginya, suara itu hanya menjadi latar belakang yang semakin memudar, terbenam dalam lautan pikirannya sendiri. Alfian sedang berlarian dengan bola di tangannya, sementara Nana mengajak teman-temannya bermain boneka di sudut halaman. Rihanna tahu, seperti biasa, mereka akan segera kembali ke dalam rumah untuk makan bersama, seperti yang selalu mereka lakukan di pagi hari. Namun, hatinya terasa hampa, seolah ada sesuatu yang besar yang sedang mengganjalnya. Daniel, suaminya, sudah berangkat ke luar negeri untuk tugas dinas. Setidaknya, itulah yang Rihanna percayai. Beberapa minggu terakhir, komunikasi mereka semakin jarang. Daniel yang dulu selalu berusaha memberikan perhatian lebih, kini seperti hilang di balik layar pekerjaannya. Ia ingat betul bagaimana beberapa minggu lalu Daniel mengajaknya berbicara tentang tugas dinas mendatang. Waktu itu, wajah Daniel tampak penuh keyakinan saat menyebutkan bahwa perjalanan dinas ini sangat penting bagi masa depan mereka. Rihanna, yang selalu mendukung suaminya, tidak ragu sedikit pun untuk memberi izin. "Kamu pasti akan kembali dengan membawa sesuatu yang lebih baik untuk kita, kan?" Rihanna bertanya dengan penuh harapan saat itu, sambil menyentuh lembut tangan Daniel. Daniel hanya tersenyum, lalu mengangguk, seolah menjanjikan masa depan yang cerah untuk keluarga mereka. Namun, entah mengapa, semakin hari Rihanna merasa semakin terasing dari suaminya. Pesan-pesan dari Daniel semakin jarang datang. Pagi hari, ketika ia membuka ponselnya,
Yang ia temukan bukanlah pesan dari Daniel, melainkan kabar dari teman-teman yang sedang menanyakan keadaan anak-anak, atau mungkin hanya obrolan ringan yang tidak berarti. Daniel, yang dulu selalu memprioritaskan keluarga, kini jarang sekali memberi kabar. Riana merasa ada jarak yang semakin melebar, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Pagi itu, saat ia sedang membereskan meja makan, ponselnya berdering. Dengan harapan bahwa itu adalah Daniel yang akhirnya menghubunginya, Riana segera mengambilnya. Namun, yang tertera di layar adalah nama Maya, seorang teman lama Daniel yang kebetulan tinggal di luar negeri. Riana terkejut, tapi ia tetap membuka pesan tersebut. "Hai Riana, bagaimana kabarnya? Lama tidak mendengar kabar dari Daniel. Dia baik-baik saja kan?" Riana memandangi pesan itu sejenak, bingung dengan isi pesan yang ditulis Maya. Seingatnya, Maya memang teman dekat Daniel yang selalu mereka undang ke acara keluarga beberapa tahun lalu. Namun, mereka tidak pernah terlalu dekat. Tidak ada alasan khusus mengapa Maya tiba-tiba menghubungi Riana, apalagi setelah sekian lama mereka tidak bertemu. "Oh, Daniel baik-baik saja. Dia sedang di luar negeri untuk tugas kerja," jawab Riana, berusaha menjaga nada suara yang tetap biasa saja. Namun, dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mulai muncul. Maya kemudian membalas dengan sebuah kalimat yang membuat jantung Riana berdebar lebih cepat. Aku dengar dia ke tempat yang sedikit lebih santai. Kau tahu itu kan, Riana?" Kalimat itu menggantung di udara, seperti gurauan yang tidak pada tempatnya. "Tempat yang santai?" Riana bertanya pada dirinya sendiri. Tidak pernah ada pembicaraan tentang tempat yang santai. Selama ini, Daniel selalu berbicara tentang pekerjaannya yang padat, tentang bagaimana ia harus menghadiri pertemuan-pertemuan penting, dan betapa sibuknya ia dengan proyek-proyek besar. Tidak ada kata santai dalam percakapan mereka. Riana merasakan kegelisahan yang mulai merayap ke dalam hatinya. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Maya hanya bercanda. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk membalas pesan itu. "Oh, aku kira dia hanya sibuk dengan pekerjaan," jawab Riana, berusaha terdengar tenang. Tapi hatinya semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Maya, yang tak pernah terlalu dekat dengan mereka, tiba-tiba menanyakan kabar Daniel? Mengapa ia menyebutkan tempat yang santai? Riana tahu, kalau ada satu hal yang paling ia benci, itu adalah kebohongan. Dan entah mengapa, hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari dirinya. Pagi itu, setelah menghabiskan waktu memikirkan pesan dari Maya, Riana memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan cemas ini menguasainya tanpa melakukan apapun. Ia membuka komputer Daniel yang tergeletak di meja kerjanya. Seperti biasa, komputer itu terkunci dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh Daniel. Namun, Riana merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dengan hati-hati, ia mengetikkan kata sandi yang ia ingat. Begitu komputer itu terbuka, Riana langsung menuju aplikasi pesan yang terhubung dengan ponsel Daniel. Ia memeriksa pesan-pesan yang ada, dan semakin dalam ia menyelidikinya, semakin banyak yang ia temukan. Dalam satu percakapan, ia menemukan pesan-pesan yang sangat pribadi antara Daniel dan seorang wanita bernama Maya. Riana bisa merasakan darahnya berdesir saat membaca pesan-pesan itu. "Aku sudah pesan kamar untuk kita. Sayang, jangan khawatir, semuanya akan berjalan lancar," tulis Daniel dalam pesan yang tertanggal 2 hari lalu. Riana hampir tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ini bukanlah pesan yang bisa dianggap biasa. Kata-kata itu jelas menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekadar pekerjaan. Riana merasa tubuhnya menjadi kaku. Dunia seolah terhenti sejenak. Ternyata, selama ini Daniel tidak pergi untuk tugas dinas, melainkan untuk berlibur bersama Maya, wanita yang tak pernah Riana ketahui ada dalam hidup suaminya. Dengan tangan yang gemetar, Riana membaca pesan-pesan itu lebih lanjut. Hati kecilnya yang selama ini penuh dengan keraguan akhirnya menemukan jawabannya yang sangat menyakitkan. Daniel telah berbohong padanya. Kebohongan yang begitu besar dan tidak terduga. Riana merasa seperti dunia ini runtuh di bawah kakinya. Ia menatap layar komputer itu dengan air mata yang hampir menetes. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan hatinya. Ia harus bertindak.
Keputusan untuk menghadapi kenyataan ini, untuk mengungkapkan semuanya, akan menentukan masa depannya. Namun, bagaimana caranya? Apa yang harus ia lakukan setelah mengetahui kenyataan yang begitu mengerikan ini? Setelah beberapa hari yang penuh dengan kebingungan, kecemasan, dan rasa sakit yang mendalam, Rihanna merasa seperti terjebak dalam lingkaran kebohongan yang tak bisa ia hindari. Meski ia sudah mengetahui sebagian dari kebenaran melalui pesan-pesan yang ditemukan di komputer Daniel, namun perasaan kosong itu masih menghantuinya. Rihanna merasa bahwa ia tidak bisa berdiam diri begitu saja. Ia harus tahu lebih banyak, harus memastikan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata manis Daniel selama ini. Hari itu, Rihanna memutuskan untuk menghubungi teman-teman lama Daniel, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan suaminya yang sedang berada di luar negeri. Ia tahu ini mungkin tindakan yang tidak biasa, tetapi ia sudah merasa tidak ada pilihan lain. Aku harus tahu kebenarannya, pikirnya, sambil menggenggam ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi teman-teman Daniel, akhirnya Rihanna mendapatkan kabar yang mengejutkan. Seorang teman lama Daniel, Andreas, akhirnya merespons. "Rihanna, aku dengar Daniel sudah kembali, tapi dia tidak pergi ke tempat yang aku kira. Dia di luar negeri dengan Maya," ujar Andreas melalui telepon dengan nada yang ragu-ragu, seakan-akan ingin menghindari pembicaraan lebih lanjut. Rihanna merasa tubuhnya membeku mendengar nama Maya disebutkan sekali lagi. Maya, wanita yang telah menghiasi setiap pesan yang ditemukan Rihanna beberapa hari yang lalu. Rihanna menutup matanya sebentar, berusaha menahan agar tidak menangis di telepon. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Andreas semakin memperjelas kebohongan yang telah disembunyikan oleh Daniel. "Jadi, dia benar-benar pergi bersama Maya?" tanya Rihanna, berusaha terdengar tenang meski hatinya teriris. "Ya, Rihanna, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mendengar dari beberapa teman lain bahwa mereka berdua pergi ke sebuah resort di luar negeri, dan mereka sangat dekat. Sangat dekat." Andreas berhenti sejenak, seakan ragu apakah ia benar-benar ingin menyampaikan seluruh kebenaran. Namun, akhirnya ia melanjutkan, "Aku hanya ingin kau tahu bahwa ini bukan hal yang kalian bisa abaikan. Daniel tidak pergi untuk tugas kerja. Aku kira ini sudah cukup jelas." Rihanna merasa seolah-olah seluruh dunia berputar begitu cepat, dan ia tidak bisa menghentikannya. Selama ini, ia percaya pada suaminya, percaya bahwa pernikahan mereka adalah segalanya. Namun kini, kebohongan demi kebohongan terbongkar satu persatu, menghancurkan semua fondasi yang telah ia bangun bersama Daniel selama bertahun-tahun. Setelah percakapan itu, Rihanna merasa tubuhnya lemas. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto keluarga mereka yang terletak di meja samping. Foto itu mengambil momen kebahagiaan yang dulu terasa begitu nyata. Daniel yang tersenyum, anak-anak yang tertawa ceria, dan dirinya yang merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia. Namun kini, foto itu hanya mengingatkannya pada kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Semua yang ia percayai telah retak, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Namun, meskipun hatinya hancur, Rihanna tahu bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Ia memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan ia tidak bisa membiarkan semuanya runtuh begitu saja. "Aku harus tetap kuat," pikirnya, menenangkan dirinya sendiri. "Aku akan menemukan cara untuk menghadapi ini. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur begitu saja." Pagi berikutnya, Rihanna memutuskan untuk berbicara langsung dengan Daniel. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. "Aku harus berbicara dengan Daniel secara langsung. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan," katanya pada dirinya sendiri. Ia merencanakan untuk menelepon Daniel dan menanyakan semuanya. Namun, saat ia mencoba menghubungi Daniel melalui telepon itu hanya berdering dan tidak diangkat. Rihanna mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Ia merasa semakin cemas. Mengapa Daniel tidak mengangkat teleponnya? Apakah dia sedang bersembunyi? Atau mungkin dia tidak ingin berbicara dengannya? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, memperburuk rasa tidak pasti yang sudah begitu dalam. Rihanna menghela napas panjang. Setelah berhari-hari mencoba mencari tahu kebenaran tentang Daniel, akhirnya hari itu tiba. Ia sudah tidak bisa lagi menghindar. Keputusan untuk berbicara langsung dengan Daniel adalah satu-satunya cara agar ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Riana merasa hatinya berdebar-debar. Namun ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Meskipun hatinya penuh dengan amarah dan kebingungan, ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika pertemuan ini tidak berjalan dengan baik, semuanya akan berantakan. Aku harus tetap tenang. Aku harus mendengarkan penjelasan dari Daniel, pikirnya sambil merapikan penampilannya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Semua yang ia rasakan dan ketahui sudah ada di dalam hatinya. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan membereskan rumah, Riana pergi ke kantor tempat Daniel biasa bekerja. Riana menyadari bahwa ini adalah langkah besar, karena selama ini mereka tidak pernah terlibat dalam pertengkaran besar. Kepercayaan mereka telah lama terbina, namun semuanya hancur begitu saja dalam hitungan hari. Di luar jendela mobil, kota Jakarta pagi itu terasa lebih sesak dari biasanya. Namun bagi Riana, dunia di luar sana seakan terhenti. Ia hanya bisa berpikir tentang bagaimana cara menghadapi Daniel nanti. Saat tiba di kantor Daniel, Riana merasa gelisah. Ia berdiri sebentar di depan pintu kaca, menatap gedung tinggi yang tampak megah di depannya. Ia bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Apakah Daniel akan datang dan memberikan penjelasan yang ia butuhkan? Atau apakah ia akan terus berbohong? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di dalam kepala Riana. Riana akhirnya melangkah masuk. Begitu tiba di lobi, salah seorang resepsionis kantor yang mengenal Riana menyapanya. "Selamat pagi, Bu Riana. Ada yang bisa saya bantu?" Sapanya dengan ramah, meskipun Riana bisa melihat ekspresi sedikit khawatir di wajah resepsionis itu. "Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan Daniel," jawab Riana dengan tegas. "Bisakah Anda memberitahukan saya di mana dia?" Resepsionis itu sedikit ragu sejenak, sebelum akhirnya memberi jawaban yang membuat hati Riana semakin teriris. "Maaf, Bu. Daniel tidak ada di kantor hari ini. Saya rasa dia sedang ada di luar kota untuk urusan pribadi." "Urusan pribadi?" Riana bertanya, merasa kebingungannya semakin mendalam. Apa yang dimaksud dengan urusan pribadi? "Maaf, Bu. Itu yang saya dengar. Mungkin Anda bisa mencoba menghubunginya lewat telepon," jawab resepsionis itu dengan nada yang lembut namun tampak menghindar. Riana merasa perutnya mual. Tidak ada yang menjelaskan secara gamblang, tetapi intuisi wanita itu sudah cukup kuat untuk tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia berterima kasih dan segera berjalan keluar, menuju ke mobil. Namun, saat ia akan masuk ke mobil, sebuah telepon masuk, dan kali ini, itu adalah telepon dari Daniel. Riana menatap layar ponsel sejenak, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia mengangkat telepon itu dengan hati yang berdebar, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang selama ini ia cari. "Halo?" Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Di sisi lain, suara Daniel terdengar cemas. "Riana, apa yang terjadi? Kenapa kamu menelepon? Aku sedang sibuk." Riana menarik napas dalam-dalam. "Sibuk dengan apa, Daniel? Aku sudah cukup sabar menunggu penjelasanmu. Tapi sepertinya kamu terlalu lama menghindar. Aku sudah tahu semua, Daniel. Aku tahu bahwa kamu tidak pergi untuk tugas kerja. Aku tahu tentang Maya," kata Riana dengan suara yang mulai bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap kuat. Sejenak, Daniel terdiam. Riana bisa merasakan ketegangan di pihak sana. "Riana, dengar dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Lalu, seperti apa yang harus aku pikirkan?" "Kamu pergi ke luar negeri bersama Maya." "Aku tidak bodoh, Daniel." Riana hampir berteriak. "Kamu berbohong padaku. Kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya dariku?" Di ujung telepon, Daniel terdengar seperti sedang berusaha menenangkan dirinya. "Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu, Riana. Semua ini terjadi begitu saja. Maya dan aku, kami tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini semua sangat rumit." "Rumit?" Riana mendesak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu pergi dengan wanita lain, Daniel. Apa yang lebih rumit dari itu?" Ada keheningan yang panjang sebelum Daniel akhirnya berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Aku memang bersalah, Riana. Tapi aku masih mencintaimu.
Aku tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Maya datang dalam hidupku ketika aku merasa sangat kesepian dan kehilangan arah. Itu semua salah, dan aku menyesal. Riana merasa hatinya seperti diperas. Ia ingin menangis, tetapi ia berusaha untuk menahan air mata itu. Ia merasa bahwa mendengar penyesalan Daniel bukanlah yang ia butuhkan. Apa yang ia butuhkan adalah kejujuran, bukan penyesalan yang datang terlambat. Daniel, aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu lagi. Semua yang kita bangun, semua kenangan indah yang kita bagi, sekarang terasa seperti kebohongan besar. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini, ujar Riana, suaranya lemah namun penuh tekad. Aku akan kembali, Riana. Aku janji. Kita akan bicarakan ini lebih lanjut, kata Daniel, suaranya terdengar seperti memohon. Namun, bagi Riana, janji-janji Daniel tidak ada artinya lagi. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam sekejap. Semua yang ada di hatinya saat itu hanya rasa sakit yang mendalam. Aku tidak tahu, Daniel. Aku harus berpikir, jawabnya pelan sebelum menutup telepon. Riana duduk di mobilnya, menatap kosong ke depan. Tidak ada yang bisa mengembalikan kebahagiaan yang dulu ia miliki. Tidak ada yang bisa mengembalikan perasaan aman yang selama ini ia rasakan dalam pelukan Daniel. Semua itu sudah hancur. Dan untuk pertama kalinya, Riana merasa bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan lambat, seperti jam yang berdetak begitu keras di telinga Riana. Setiap detiknya terasa penuh ketegangan dan kebingungan yang semakin mendalam. Riana merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan kebohongan dan dunia yang penuh dengan kebenaran pahit. Namun, apa yang lebih menakutkan baginya adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, rasa bersalah datang menghampiri. Mereka adalah alasan utama mengapa ia masih berusaha untuk bertahan. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa memberi contoh yang baik jika hidupnya sendiri sedang berantakan? Riana merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat gelap, di mana tidak ada peta atau petunjuk arah yang bisa menunjukkan jalan keluar. Pada suatu malam yang sunyi, Riana duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka, menatap keluar jendela. Langit malam itu terlihat begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang redup. Ia bertanya-tanya apakah Daniel sedang melihat bintang yang sama, atau mungkin dia sedang bersama Maya, menjalani kehidupan yang jauh lebih bebas tanpa beban dan penyesalan. Riana teringat akan masa-masa indah mereka sebelum semua ini terjadi. Bagaimana Daniel selalu ada untuknya. Bagaimana mereka pernah merencanakan masa depan bersama, dan bagaimana mereka membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Namun, semua kenangan itu terasa semakin jauh, seiring dengan semakin besarnya jurang yang terbentuk antara mereka. Apakah ini benar-benar berakhir? Pikir Riana dalam hati. Namun, meskipun hati Riana masih terluka, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Meski itu akan sangat sulit. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Daniel, pikirnya. Pagi berikutnya, Riana memutuskan untuk pergi ke kantor hukum. Ia merasa sudah saatnya untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan pernikahannya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ia selalu menganggap bahwa pernikahannya dengan Daniel adalah sesuatu yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Namun, kini ia tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap, dan ia harus siap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Di kantor hukum, Riana bertemu dengan seorang pengacara yang sudah berpengalaman menangani kasus perceraian. Pengacara itu, seorang wanita bernama Nina, menyambutnya dengan senyum ramah. Setelah duduk, Riana mulai menceritakan semua yang terjadi. Nina mendengarkan dengan seksama, memberikan pandangan yang jernih, dan tidak menghakimi. Riana, saya tahu ini tidak mudah bagi Anda, ujar Nina dengan suara lembut. Namun, Anda harus menyadari bahwa ada jalan keluar. Anda tidak perlu terus-terusan hidup dalam situasi yang membuat Anda merasa terjebak dan tidak dihargai. Anda berhak untuk bahagia. Riana mengangguk pelan. Meskipun ia tahu Nina berbicara dengan niat baik,
Kata-kata itu terasa seperti cambuk yang memukul keras hati Riana. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini. Nina, saya merasa seperti saya mengkhianati anak-anak. Mereka masih membutuhkan ayahnya. Nina menatapnya dengan penuh pengertian. Tentu, Riana. Tapi Anda juga berhak untuk hidup dengan damai, tanpa dikelilingi oleh kebohongan dan ketidakpastian. Perceraian bukanlah sebuah kegagalan. Itu hanya sebuah langkah untuk menutup bab yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Dan Anda bisa melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Riana terdiam, merenung sejenak. Kata-kata Nina membuka matanya, tetapi juga membuatnya semakin bingung. Apakah benar ini yang harus ia lakukan? Apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan Daniel dan semua kenangan yang pernah mereka bagi? Setelah pertemuan itu, Riana pulang dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan lega, tetapi juga perasaan kosong yang sangat dalam. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus melepaskan Daniel untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Namun di sisi lain, ia masih mencintai Daniel, meskipun dia telah mengkhianatinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi, pikir Riana, memandang anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik layar hidup mereka, dan itu adalah hal yang membuat Riana semakin tertekan. Sore itu, Riana duduk di teras rumah bersama anak-anak, mencoba menikmati momen kebersamaan yang semakin langka. Namun hatinya tetap terbelah. Ia tahu bahwa segala sesuatu tidak akan pernah sama lagi, tidak akan ada kembali ke masa lalu. Kepercayaan yang dulu terjalin begitu kuat kini sudah hancur, dan meskipun Daniel masih berusaha menghubunginya, Riana merasa bahwa ia tidak bisa lagi memberi kesempatan kepada kebohongan. Di malam hari, ketika anak-anak sudah tidur, Riana duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Ia memikirkan setiap keputusan yang akan datang, memikirkan masa depannya yang penuh ketidakpastian. Namun ia tahu satu hal yang pasti, ia harus memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Mereka harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihan terbaik adalah memilih untuk hidup dengan kejujuran dan integritas, meskipun itu berarti melepaskan seseorang yang pernah sangat berarti. Satu hal yang Riana yakini, hidup tidak bisa terus terhenti karena pengkhianatan. Ia harus menemukan cara untuk melangkah maju, meski hatinya masih terasa rapuh. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, katanya pada dirinya sendiri dengan tegas. Aku akan memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik, untuk diriku sendiri dan untuk anak-anak. Saat Riana memandang bintang-bintang yang mulai tampak di langit malam, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan kemungkinan, dan meskipun jalannya tidak akan mudah, ia percaya bahwa dengan langkah yang benar, ia bisa menemukan kedamaian. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan pengacara, kehidupan Riana mulai memasuki fase baru yang penuh dengan perubahan yang tak terelakkan. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan campur aduk, antara kelegaan karena akhirnya mengambil langkah berani, dan rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan dan ketidakpastian. Keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa Daniel bukanlah hal yang mudah. Meski perasaan sakit dan kecewa masih menyelimuti hati, Riana tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan masa lalu. Namun, ada satu hal yang masih membebani pikirannya. Bagaimana memberitahukan anak-anak mereka tentang keputusan besar ini? Riana tahu bahwa perceraian akan menjadi pukulan berat bagi mereka, terutama untuk Alfian, anak sulung mereka yang sudah cukup dewasa untuk memahami situasi. Bagaimana aku harus mengatakan ini kepada mereka? Pikirnya dalam kebingungan. Namun, di tengah semua kebingungannya, ada juga secercah harapan. Riana merasa seperti ia mendapatkan kembali kekuatan yang selama ini hilang, kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia mulai menjalani rutinitas yang lebih mandiri, mulai mengurus dirinya sendiri tanpa terlalu mengandalkan Daniel. Ia mulai kembali berolahraga di pagi hari, membaca buku, dan melakukan hal-hal yang sudah lama ia lupakan karena sibuk dengan kehidupan rumah tangga. Suatu hari, saat sedang mengantar anak-anak ke sekolah, Riana memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Hatinya berdebar-debar. Alfian, yang duduk di kursi depan, menoleh dan tersenyum padanya. "Ibu, kenapa tampak berbeda belakangan ini? Sepertinya ibu lebih ceria," tanya Alfian dengan senyum polos. Riana terdiam sejenak, merenung.
Mungkin karena ibu mulai belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya berat. Setelah mengantar anak-anak, Riana kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu. Pikirannya kembali berkelana pada Daniel. Beberapa hari terakhir, ia menerima pesan singkat dari Daniel yang terus meminta maaf. Bahkan berjanji akan memperbaiki semuanya jika Riana memberinya kesempatan kedua. Namun, hati Riana semakin keras. Setiap kali membaca pesan itu, ia merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa kembali ke titik yang sama. Kebohongan dan pengkhianatan yang Daniel lakukan tidak bisa begitu saja dilupakan. Keesokan harinya, Riana bertemu dengan Nina, pengacaranya, untuk mendiskusikan langkah-langkah hukum yang harus diambil. Nina menyarankan agar mereka mengajukan perceraian dengan dasar ketidaksetiaan, dan Riana merasa itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Meskipun ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah dan mungkin akan menambah rasa sakit, ia merasa bahwa inilah jalan terbaik untuk menghentikan siklus kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah pertemuan itu, Riana pulang dengan perasaan lebih tenang. Sekarang, ia tahu bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Meskipun ada rasa takut akan konsekuensi perceraian, terutama tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi anak-anak, ia merasa bahwa ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa terkadang, untuk maju, kita harus membuat keputusan yang sulit. Aku harus menjadi contoh bagi mereka, pikirnya. Aku harus menunjukkan bahwa hidup ini tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski itu berarti menghadapi rasa sakit. Di malam hari, Riana memutuskan untuk berbicara dengan Alfian dan Nana. Mereka duduk bersama di ruang keluarga, dan suasana yang awalnya penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi hening. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan dengan kalian, ujar Riana dengan suara lembut namun penuh tekad. Alfian, yang biasanya ceria, menatapnya dengan cemas. Apa itu, Bu? Tanya Alfian, merasakan ketegangan di udara. Riana menghela napas panjang. Ibu dan ayah akan berpisah. Kami akan bercerai. Anak-anak terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Mata Alfian mulai berkaca-kaca, dan Riana bisa melihat betapa beratnya berita ini bagi mereka. Kenapa, Bu? Alfian bertanya dengan suara bergetar. Kenapa ayah dan ibu tidak bisa tetap bersama? Riana meraih tangan Alfian dan menggenggamnya dengan lembut. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kami perbaiki lagi. Sayang, kadang-kadang, meskipun kita ingin tetap bersama, ada hal yang terjadi di luar kendali kita. Ini bukan salahmu, dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk ibu. Tapi, ibu ingin kalian tahu bahwa ibu dan ayah tetap mencintai kalian. Alfian terdiam sejenak, merenung, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang penuh perasaan, "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu." Riana merasa hatinya seperti dipukul keras. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil, meskipun menyakitkan. Aku tahu, sayang. Tapi hidup ini terus berjalan, dan kita harus terus berjuang. Ibu akan selalu ada untuk kalian, dan kita akan tetap menjadi keluarga. Anak-anak terlihat sedih, namun mereka mulai menerima kenyataan itu. Riana merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berbicara dengan mereka secara terbuka, meskipun perasaan berat masih menggantung di hati mereka. Malam itu, Riana duduk sendirian di kamarnya, merenung. Ia merasa lebih kuat setelah berbicara dengan anak-anak, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya. Ia harus memulai hidup baru dengan penuh keberanian dan keyakinan. Mungkin jalannya tidak akan mudah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki anak-anaknya, dan ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, kita selalu bisa memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Riana menatap cermin di depannya dan tersenyum. Aku bisa melakukannya, gumamnya pelan. Aku bisa melangkah maju. Hari-hari setelah percakapan dengan anak-anaknya berjalan lambat, penuh dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Riana merasa terombang-ambing di antara kebingungannya dan rasa lega yang datang setelah akhirnya membuat keputusan besar itu. Ia merasa bahwa meskipun jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, ada harapan baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih bebas, meskipun masih terjebak dalam kenyataan pahit tentang perpisahannya dengan Daniel. Proses perceraian itu berlangsung lebih cepat daripada yang ia duga. Dengan bantuan Nina, pengacaranya,
Riana mulai mengurus segala hal administratif yang diperlukan. Mereka membicarakan pembagian harta, hak asuh anak-anak, dan masalah-masalah lain yang tak terhindarkan. Setiap langkah terasa berat, seperti sebuah keputusan yang menambah jarak antara dirinya dan Daniel. Namun, meskipun hatinya terasa terluka, Riana tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi, tidak ada lagi ruang untuk berbohong pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku harus melangkah maju. Pikirnya setiap kali rasa ragu datang menghampiri. Hari itu, setelah beberapa minggu penuh proses hukum, surat-surat resmi untuk perceraian akhirnya datang. Riana duduk di meja makan, memandangi dokumen yang ada di tangannya. Itu adalah akhir dari perjalanan panjang yang dimulai dengan kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Riana merasa cemas dan takut, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mendorongnya untuk terus maju. Rasa ingin hidup dengan jujur dan damai. Ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang, dan yang lebih penting, ia ingin anak-anaknya melihat bahwa meskipun kehidupan penuh dengan cobaan, kita bisa memilih untuk bangkit dan memulai dari awal. Sejak hari itu, ada perubahan yang terasa pada Riana. Setiap kali ia bangun pagi, ia merasakan adanya energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai lebih memperhatikan dirinya sendiri. Hal-hal yang sebelumnya ia abaikan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kini, ia mulai meluangkan waktu untuk membaca buku yang ia tinggalkan, berolahraga di pagi hari, dan bahkan bergaul lebih banyak dengan teman-temannya. Terkadang, ia pergi ke kafe sendirian hanya untuk menikmati secangkir kopi, meresapi ketenangan yang mulai mengisi ruang hatinya yang dulu penuh dengan kegelisahan. Namun, meskipun ada perubahan positif dalam hidupnya, Riana tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hubungan dengan anak-anaknya juga berubah. Mereka masih merasa kecewa dan bingung, meskipun mereka sudah mulai menerima keputusan perceraian itu. Apakah ini akan mempengaruhi mereka selamanya? Pikir Riana dengan cemas. Ia khawatir mereka akan tumbuh dengan perasaan tidak lengkap, seperti dirinya yang kini merasakan kehilangan begitu besar. Pada suatu pagi, Alfian datang kepadanya dan berkata dengan suara pelan, "Bu, apakah ayah akan benar-benar pergi dari kita?" Pertanyaan itu membuat hati Riana kembali terasa sesak. Ia menatap mata Alfian yang penuh harapan dan kebingungan, merasa tidak punya jawaban yang mudah. "Ayahmu? Dia tidak akan pergi sepenuhnya. Alfian, kami masih akan menjaga hubungan yang baik denganmu. Perceraian bukan berarti kami akan berhenti menjadi orang tua untuk kalian." Aditya hanya mengangguk. Meskipun Riana tahu perasaan anak sulungnya masih jauh dari damai. Namun, ada sesuatu dalam diri Riana yang membuatnya yakin bahwa mereka akan melalui semua ini bersama-sama. Mereka adalah keluarga, meskipun sekarang terbentuk dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, Riana semakin yakin bahwa dirinya adalah wanita yang lebih kuat dari yang ia kira. Setiap tantangan yang datang hanya membuktikan bahwa ia bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Perceraian ini bukanlah akhir, tetapi permulaan dari bab baru dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Riana merasa bahwa ia berhak untuk bahagia. Ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru, kemungkinan yang jauh dari kehidupan yang telah ia jalani sebelumnya. Sementara itu, Daniel mulai mencoba mendekati Riana lagi, meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Setiap kali Riana menerima pesan darinya, ia merasa sedikit terganggu. Tetapi ia tidak ingin terjebak dalam perangkap emosional lagi. "Aku tidak bisa kembali ke tempat yang sama. Aku sudah cukup terluka," pikirnya, meskipun ada sejumput perasaan yang tak bisa hilang begitu saja. Riana tahu bahwa ia harus menjaga jarak, bahkan jika itu berarti melepaskan apa yang pernah mereka miliki bersama. Suatu hari, Riana memutuskan untuk berbicara dengan Daniel secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, tempat yang pernah menjadi saksi dari banyak kenangan manis mereka. Riana menatapnya dengan penuh ketegasan. "Daniel, aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohonganmu. Aku sudah berusaha untuk memberi kita kesempatan, tapi aku sudah cukup. Aku tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang tidak ada lagi." Daniel menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Tetapi Riana tidak bisa lagi merasakan empati yang dulu ia miliki. "Aku sudah berusaha untuk berubah. Riana, tolong beri aku kesempatan lagi." Namun Riana menggelengkan kepala. "Maaf, Daniel. Tapi aku sudah memutuskan. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini tentang aku,
Dan aku sudah memilih untuk menjalani hidupku dengan cara yang lebih baik. Rihanna meninggalkan kafe itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit yang masih mengisi ruang hatinya, tetapi ada juga perasaan kebebasan yang mulai mengalir. Ia tahu bahwa langkah ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru, perjalanan yang hanya miliknya. Malam itu, saat kembali ke rumah, Rihanna duduk di kursi di samping jendela, melihat anak-anak yang sedang tertidur dengan tenang. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Aku bisa melakukan ini, bisiknya dalam hati. Aku bisa melangkah maju, untuk diri sendiri dan untuk mereka. Beberapa bulan setelah perceraian selesai, Rihanna memutuskan untuk membuka usaha kecil. Ia telah lama tertarik dengan dunia desain interior, sebuah hobi yang dulu ia tinggalkan karena harus fokus pada keluarga. Kini, dengan waktu yang lebih banyak, Rihanna mulai mendalami kembali dunia yang ia sukai. Ia membuka sebuah butik kecil yang menjual barang-barang dekorasi rumah yang dirancang oleh dirinya sendiri. Hasilnya luar biasa, butiknya berkembang pesat, dan orang-orang mulai mempercayai cita rasa dan profesionalismenya. Namun yang lebih penting dari segalanya adalah rasa kepuasan yang Rihanna rasakan setiap kali melihat desainnya dipuji oleh orang lain. Setiap senyuman pelanggan yang puas dengan pekerjaannya menjadi penghargaan terbesar baginya. Dunia yang dulu tampak sangat kecil, kini mulai terasa luas dengan peluang yang tak terbatas. Bahkan ketika Daniel mencoba menghubunginya sekali lagi, meminta kesempatan kedua, Rihanna dengan tegas menolaknya. Aku sudah cukup. Aku tidak membutuhkan masa lalu untuk menentukan masa depanku, katanya dengan tegas saat berbicara di telepon. Pada suatu malam yang sunyi, saat Rihanna sedang menatap foto keluarga di meja riasnya, ia merasakan kedamaian yang sangat dalam. Aku telah melewati semuanya. Aku telah berdiri tegak, meskipun dunia runtuh di sekitar aku, gumamnya pelan. Ia melihat anak-anaknya yang sedang tertidur di kamar mereka, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang untuk mereka, untuk diriku sendiri, pikirnya. Hari-hari berlalu dengan penuh makna baru. Tidak ada lagi kebohongan yang menghantui, tidak ada lagi penyesalan yang menghancurkan. Rihanna telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi merasa perlu mencari pengakuan atau penerimaan dari orang lain, terutama dari Daniel. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan yang sempurna, melainkan tentang menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Suatu pagi yang cerah, Rihanna memutuskan untuk mengambil liburan singkat bersama anak-anaknya. Mereka pergi ke sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. Di sana, mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai, merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Rihanna tersenyum lebar ketika melihat anak-anaknya bermain pasir, tertawa riang, dan merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencapai sesuatu yang besar atau megah, melainkan tentang menikmati momen-momen kecil yang berarti. Saat matahari terbenam, Rihanna duduk di pasir, memandangi horizon yang luas. Aku tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, pikirnya, tapi aku tahu bahwa aku siap untuk apapun yang akan terjadi. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Rihanna tersenyum pada dirinya sendiri. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, ia tahu bahwa ia kini bisa melihat masa depan dengan harapan dan kebahagiaan. Ia telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih penuh cinta daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Masa lalu sudah berlalu, dan kini saatnya untuk melangkah ke depan, dengan keberanian yang baru, dan dengan hati yang penuh harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.